itu buku hari ini sama nggak tahu hari apa itu gambar kayak gitu. Gimana dok? Gimana dok? Katanya dia suruh klarifikasi. Kan aku bilang kemarin bahwa aku tidak percaya apa yang disampaikan dia. Makanya aku nanya, apakah benar ada job cowok seperti itu? Saya nggak pernah menawarkan job cowok. Semua itu masih ada semua chatnya. Itu bahkan tetangga saya sendiri. Saya juga pernah bilang itu di depan teman saya banyak di Mongkok situ. Bahwa aku bilang job cowok itu di sini itu gak ada. Ada itu harus masuk PT dan biaya sendiri. Ada potongan, udah bilang kayak gitu. Saya adanya itu anak cowok-cowok di sini itu semua pada ilegal, pakai visa turis. Itu aja nanti kalau ketangkap apa itu polisi itu nanti ya di penjara. Aku bilang kayak gitu, udah tak jelasin semua. Oke, berarti mereka sudah tahu tapi mereka play victim. Maksudmu seperti itu? Gak kerungu dok suaramu gak kerungu. Halo? Piye. Nah terus habis itu sudah tak jelasin. Nah terus suaminya itu cerita ke saya bahwa di Indonesia itu dia ada masalah perbankan, peruangan utangnya udah banyak. Nah terus minta bantu saya soalnya jadi buronan di Indonesia. Soalnya kalau dia nggak bayar itu orang tuanya yang berjaminan di kepolisian kayak gitu. Itu tetangga sendiri. Nah terus habis itu istrinya itu nemuin saya di Mongkok situ. Dia bilang sama suaminya semua, kamu tahu kalau di sini nggak ada job cowok, kamu mau berangkat ke sini. Kalau aku nggak bisa. Coba komplain aja dok sama dia dok, biar tidak terjadi fitnah. Karena Miss Yuni kan tidak tahu dodanya. Saya sudah klarifikasi sama anaknya Miss. Bahkan uangnya sudah saya kembalikan itu 1.000 ke dia. Oke, terus? Terus dia itu batal pemberangkatan dari Surabaya udah saya bilangin, kamu udah nggak bisa berangkat, soalnya itu udah di blacklist. Tapi kok suruh bayar 16.000 dok, padahal kamu sudah tahu itu ilegal. Bukan, enggak, buktinya masih ada semua, transaksi semua sudah masih ada. Bukan 16.000, yang saya terima itu 12.000 di tangan saya. Lah ya terus kok mau baliknya cuma 1.000 dok? Kan tiket itu berangkat 2 kali Miss. Tiket bookingan hotel itu nggak bisa direfund, masih ada. Ngerti, tapi ngerti nggak kalau itu di Indonesia dinamakan perdagangan manusia? Ngerti nggak? Saya nggak tahu perjanjian. Itu kan kemauan dia sendiri, Miss. Bukan saya yang menawarkan. Oke, tapi walaupun menawarkan atau tidak, itu ada peluang untuk penipuan, paham nggak? Kenapa yang di Lampung itu dia belum menipu? Kenapa didatengin? Itu karena kalian memberikan informasi dan kalian menyanggupi. Sekarang gini, Miss. Kalau saya nggak dimintain bantuan, saya nggak bakalan, ibaratnya saya menawarkan job apa itu, saya nggak pernah. Oke. Bahkan yang dibilang surat kuning dari desa saya juga nggak pernah menyuruh. Bahkan pas semua udah gak jelasin. Kamu itu kesini itu nggak bakalan ibaratnya mas lama di sini. Soalnya di sini itu kalau ketangkep ya bisa dipulangkan ke Indonesia. Saya udah bilang udah saya terapkan semua. Setiap hari hampir ketemu itu tak bilang kayak gitu ke dia. Cetan semua masih ada, semua masih utuh bukti semuanya. Karena kenapa? Dia 2 kali Miss. Dari Surabaya aku udah booking tiket PP, hotel semua, nggak bisa direfund. Terus aku bilang nggak apa-apa, nggak bisa tolong sama bantu. Dan itu setelah 1 bulan saya kabar lagi dari luar Jakarta nggak bisa lagi. Terus di situ langsung di blacklist. Dari Jakartanya nggak bisa, langsung dipulangkan sama terbang kemana aja nggak bisa. Bilang kayak gitu dari apa itu imigrasi Jakarta. Nah, masa uang segitu saya mau ngambil tiket juga belum. Hotel saya juga mungkin nggak bisa direfund. Ngerti dok, ngerti nggak? Tapi itu adalah peluang untuk menipu, paham nggak maksudku? Kamu mengatakan tidak ada, kenapa kayak Miss Yuni? Miss Yuni mengatakan tidak ada, saya tidak menerbangkan. Ada orang ngasih saya uang, saya bilang tidak. Kenapa kamu sudah tahu tidak ada? Kok kamu masih mau menerbangan membelikan tiket? Aku memaksa sendiri bahwa itu di Indonesia budgetnya jadi buronan, jadi nggak bisa aku dimintain bantuan. Masih ada semua. Teleponan dia aja, makanya dia sentak amuk lagi kono. Teleponan dia, konferensi. Gabungin nih, dok. Gabungan. Tapi kamu bukan cuma dia aja loh dok. Yang namanya gede itu juga iya loh.
Oke. Sekarang teleponan si Ayu. Satu aja. Kamu bisa cari agensi lain, nggak apa-apa. Kalau mau Pokoknya ada satu aja. Saya telepon Oh, sekarang, Jawa Miss. Timur ya? Itu Jawa Timurnya mana, Cik? Halo? Iya, Bang Fren. Iya, sekarang saya telepon yang benar ya, Miss. Tapi kalau mau punya Koko, oke. Tapi kan sebesar 12.000 kan kamu masih ada keuntungan toh, Dok, untuk penerbangan ke Hong Kong. Benar tidak? Dengan uang 12.000 penerbangan 2 kali itu masih ada keuntungannya nggak, sayang? Tak ada, Miss. Saya malah rugi. Lah, Saya sudah membayar penjamin orang dalam 3.700.000. penjamin apa, Dok? Penjamin apa, Dok? Dek mana ada penjamin? Di bandara. Bandara mana? Iya. Bandara mana? Jakarta. Jakarta, yakin? Saya ada buktinya kalau kamu bayar 3 juta. Ada semua, ada nomornya. Kasih nomornya. Ke sana klarifikasi biar jelas semua, saya rinciannya masih ada semua. Bukan, maksudnya saya boleh minta nomor teleponnya Bandara Jakarta. Boleh. Oke, saya akan nyuruh Pak Beni untuk menangkap dia. Siapa yang telah menerima uangmu 3 juta tersebut? Karena ini adalah peluang TPPO, berarti kamu dan orang yang ada di Jakarta itu punya rencana untuk menerbangkan orang ke luar negeri. Termasuk yang di Jakarta itu akan ditangkap. Karena ini peluang TPPO. TPPO sangat diperangi. Dan kamu bayar 3.700.000. Sebentar saya teleponkan Ayu. Halo, Bapak lapor. Bapak, di bandara sana itu ternyata ada orang yang bisa melepaskan seseorang dengan bayar 3,5 juta. Detailnya saya kirimkan. Mungkin nanti bisa digerebek langsung. Siap ya, saya akan infokan. Dan sekarang saya lagi live, saya cari informasi itu. Kita buktikan bahwa TPPO itu ada gitu loh. Yang kemarin saya laporkan Jawa Timur itu, Pak. Malang, Pak. Alamat sudah saya kirimkan. Betul. Saya kasih alamat rumahnya sekarang, Pak. Terima kasih, siap laksanakan. Maaf, nggak bisa ya, Miss. Ini saya ketemu sama Ayu. Halo? Tapi kamu sadar nggak, Dok, itu TPPO, Dok? Saya nggak tahu, Miss. Oke, sekarang kalau kamu nggak sadar, oke, saya kasih tahu kamu TPPO. Apakah kamu sekarang masih akan terus, Dok? Saya penerbangan orang di sini cuma 2, Miss. Nggak banyak orang. Bukan masalah banyak enggaknya, Dok. 1 orang pun tetap salah, ngerti nggak? Iya. Jadi saya soalnya kenapa? Itu sendiri aja kan kemauannya dia. Bukan, sebentar. Dok, lek kamu tetap ngomong kemauan dia, itu tetap salah. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Oh iya, maksudnya saya mau tanya salahnya itu gimana? Kan saya Dok, itu TPPO, Dok, perdagangan manusia ke luar negeri. Sampai kamu membayar orang di Jakarta sebesar 3.700.000, itu salah menurut undang-undang, Dok. Ngerti nggak? Oh iya. Kok kamu bilang itu kamu nggak salah, dia yang minta? Kalau sama-sama nggak salah, Miss Yuni nerbangin 1.000 orang bisa loh, sayang. Sekarang ada job cowok yang daftar 1.000. Miss Yuni cuma bilang jobnya cuma 1. Ngerti nggak? Ya tapi kan ibaratnya kalau dia nggak minta tolong kan kitanya. Dok, paham nggak sih minta tolong itu salah atau bener, Dok? Yang namanya minta tolong itu bukan kayak gitu. Kamu tahu itu masuk jurang, kamu tetap menolong dia. Nggak apa-apa. Lihat tetanggamu modar, kamu rela. Pertanyaan saya, yakin kamu rela melihat orang lain modar di depanmu? Walaupun dia minta tolong loh. Nggak ada hubungan sama kamu kan, sayang? Lah sekarang ibaratnya kalau tetangga terus minta tolong. Loh, bukan minta tolong kalau bener nggak apa-apa, Dok. Ini bener apa enggak? Pada akhirnya jatuhnya apa? Minta tolong itu bener nggak sih? Kalau maksudnya kayak gini kan aku kalau ibaratnya mau tahu prosesnya gimana. Kalau soalnya kan nggak mungkin kita mau bantu. Loh, lah ya sekarang yang sudah terjadi, Dok, sudah terjadi, saya nggak ngomong yang terjadi. Sekarang saya nanya kamu tahu nggak kalau kamu itu TPPO? Pertanyaan saya. Ya nggak tahu, saya bukan koruptor, saya bukan penipu. Loh, bukan koruptor. Sekarang kan kamu sudah tak jelas bahwa kamu itu mengarah
TPPO. Paham nggak maksud saya? Dan saya sudah mengatakan bahwa kamu itu mengarah ke TPPO. Paham tidak? Dan kamu bilang kamu nggak pengalaman, kamu bukan orang koruptor. Membahayakan, paham nggak sih sayang? Lah ya maksudnya kan lihat dari cerita kemarin kalau mau memviralkan orang itu kan ya ditanya satu pihak ke satu pihak kedua nggak asal-asalan mau. Tapi kamu arahnya ke TPPO loh, Nduk. Kamu ngajak debat sama saya, kamu arahnya ke TPPO. Saya nggak mengajak debat, kan saya menjelaskan menurut. Loh, ya menurut kamu itu salah, Nduk. Kamu masih ingat orang yang di Lampung itu, Nduk? Kan ngajak debat kayak gini. Yang di Lampung itu kirim videonya semua. Kamu itu mengarah ke TPPO, kok kamu bilang kamu bukan koruptor sih? Kan saya tanya, Miss. Saya jawab, Nduk. Kamu itu salah, Nduk. Tahu kayak gitu. Iya, saya salah. Karena tidak ada job di Hong Kong. Kalau kamu menerbangkan seseorang, itu peluang TPPO. Kenapa TPPO di Indonesia itu dilarang? Bahkan hukumannya sangat berat sekali karena menerbangkan orang tanpa prosedural. Walaupun dengan alasan menolong. Paham tidak sekarang? Kalau Iya. Jadi kalau kamu bilang saya tidak salah, dia yang minta. Tapi itu adalah peluang TPPO. Itulah yang terjadi di Lampung. Yang terjadi di Lampung kan itu. Ngerti nggak? Oh iya. Lah kamu bilang enggak, saya enggak salah. Kalau nggak percaya, kita ngadep polisi deh. Apa yang kamu lakukan salah apa enggak? Jadi saya nggak perlu debat nih, saya sudah jelaskan nama kamu, terus kamu nggak percaya. Kita datang ke polisi aja deh. Apakah yang kamu lakukan menerbangkan orang lain tanpa prosedural itu salah atau benar? Walaupun orangnya yang minta. Iya. Sekarang gini loh, ya sebenarnya maaf ya. Ada yang kesalahannya, ibaratnya. Nah terus kita sekarang gini, kita disuruh klarifikasi, suruh menjelaskan. Sekarang udah Pak jelaskan, udah semuanya kayak gitu. Nah makanya saya kemarin tuh mau ke situ, kan enak. Kalau ketemu semuanya ada di situ, yang kemarin Pak Jiman itu kan juga di situ, saudara juga ada di sini. Kan enak lebih jelas lebih paham kayak gitu. Kalau jelasin ke saya dan kamu bilang tidak salah, kita jelasin ke polisi aja. Bagaimana? Bagaimana kalau kita jelasin ke polisi aja? Ngapain menyangkut kepolisian lagi? Loh. Mas apa itu diselesaikan baik-baik kan udah loh. Karena gini Dok, kan kamu bilang kamu nggak tahu. Aku nggak tahu. Karena kamu nggak tahu, makanya kita jelaskan di polisi, Dok. Dok, kamu nggak tahu, makanya kita tanya polisi. Apakah yang kamu lakukan benar atau salah? Kan kamu nggak tahu nih, ini salah atau benar, dan kamu ngengkel sama saya bahwa mereka minta tolong. Sebentar. Kamu bilang dia minta tolong. Dengarkan saya ngomong. Kamu bilang dia minta tolong, dan saya bilang nggak boleh, Dok. Nggak boleh. Terus kamu bilang, kan dia minta tolong, ini tetangga saya. Oke, Dok, nggak boleh, Dok. Salah, Dok. Miss, dia datang sendiri. Dok, nggak boleh, salah, Dok. Kamu kan bilang itu terus. Makanya dari itu kita buktikan di polisi saja. Apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah? Karena percuma ketemu saya. Kita datang ke polisi, apa yang kamu lakukan? Kamu menerima uang, salah atau benar? Kamu menerima uang dari Ayu, kita kasuskan polisi, kamu benar atau salah, itu aja. Saya tidak peduli apapun yang terjadi di belakang kalian, biar polisi yang mengatasinya. Karena saya tidak ingin ini menjadi masalah besar buat orang-orang yang ada di Indonesia yang tidak tahu. Dan mereka minta tolong sama kamu. Kamu nggak salah, tapi kamu menerima orang dari orang itu salah. Kamu menerima uang dari orang itu salah. Apalagi status kamu apa? Saya nggak peduli kamu pembantu atau apapun, kecuali kamu residen Hong Kong. Saya no debat. Tapi kalau kamu pembantu atau paperan, kamu menerima uang dari orang lain itu salah. Kalau gini kan jadi tahu itu TPO apa kan gitu kan udah jadi tahu loh. Nah, maka dari itu, selama ini kan kamu sudah menjalankan ini begitu lama. Salah dan tidaknya kan nggak ada yang ingatkan nih. Nggak ada yang ingatkan. Makanya Miss Yuni ngomong sesama orang Indonesia, makanya tak ingatkan. Kamu harus tetap mengembalikan uang itu. Kalau Ayu melaporkan, itu kamu tetap salah. Kalau Ayu datang ke kantor polisi, membawa podcast itu, kamu tetap salah. Karena
kecuali dari majikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kamu paperan, kamu tidak boleh menerima uang dari siapapun kecuali dari pemerintah. Jika seseorang mengetahui kamu bekerja, maka hukumanmu akan ditambah. Apalagi kamu punya kos-kosan dan bisnis, itu salah. Makanya saya bilang, kamu cari uang boleh, tapi jangan sampai tipu-tipu. Sudah tahu tidak ada job, kenapa mau ditolong? Akhirnya kamu sendiri yang sengsara. Benar atau salah Miss Yuni ngomong? Iya benar. Makanya saya bilang, Terus kalau saya suruh kembalikan, lah terus udah dari Jakarta beli tiket. lah itu resiko seorang berdagang, Dok. Itu resiko orang berdagang. Lah makanya itu, Miss, kan saya di sini mau meluruskan, bukan menambah masalah. Kemarin kan dia suruh klarifikasi, saya juga nggak tahu TPO itu apa. Makanya dari sini kan kita paham. Maka dari itu saya bilang dia melakukan hal yang salah. Kalian dua-duanya akan dipenjara. Makanya saya bilang, kamu rugi, dia rugi. Ya kamu harus kembalikan uangnya, sayang. Karena itulah mainnya bisnis. Lah kalau kamu nggak mau mengembalikan uangnya, sama-sama pikirannya mentok, dia bisa lapor di Indonesia. Karena saya sendiri sudah laporan di Indonesia, keluargamu sudah tahu, dan kemungkinan keluargamu tinggal nunggu saya untuk mendatanginya agar kamu ditelepon. Itu aja. Like kamu bilang, coba aja, saya akan coba. Apa yang saya katakan ini bisa nggak? Karena kemarin Lampung kita tembus. Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Desa datang ke rumahmu itu pastinya. Karena saya katakan bahwa itu mengarah ke TPPO itu sangat diperangi oleh negara. Jadi kamu ada dua konsekuensinya. Pertama di Hong Kong kita ketemu sama polisi, karena saya sudah punya rekamannya di kantor saya. Kamu masuk ke kantor saya sebagai bukti bahwa kamu ingin klarifikasi. Dan yang kedua, si Ayu saya temukan. Kalau saya nggak ada hubungan, kan kalian ingin klarifikasi. Klarifikasi sama saya dan umum. Biar orang tahu bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak benar. Jangan sesekali mempromosikan job cowok di Hong Kong jika tidak tahu prosesnya. Walaupun orang sujud di kakimu minta job cowok, katakan tidak ada dan jangan ambil uang. Saya Mbak, kalau mau job cowok banyak, ini istrinya di sini, kalau saya suruh dia minta uang, bayar nggak kira-kira dia? Secepatnya terbang dia bayar nggak? Pasti bayar. Tapi kan tipu. Ngerti nggak Mbak Sampirin? Oh iya. Jadi ini kasusnya nggak seperti yang kamu bilang, oh sesama Indonesia klarifikasi ya udah, enggak. Kita harus ke polisi, klarifikasi apa yang kamu sampaikan benar atau salah. Kita menghadap polisi. Jika seseorang pendatang asing datang di Hong Kong sebagai pembantu dan menerima uang dari orang lain selain majikannya, itu dihukum. Dan jika kamu seorang paperan tanpa rekomendasi dari pemerintah, kamu menerima uang dari orang dan kamu melakukan bisnis di kos-kosan, aku lo bisa laporin Dok, tapi saya tidak sejahat itu. Ngerti nggak? Iya. Jadi kalau kamu mau klarifikasi sama aku percuma Dok, kita datang ke kantor polisi. Oh iya, itu kapan Miss? Terserah Ayu sama itu. Dan resikonya kamu punya kos-kosan dan yang gede juga sekalian yang bicara sendiri. Kalau menurutku lebih baik nih kalian labor department. Oh oke. Oh ya jangan mami. Lebih baik kalian ngobrol baik-baik dan jangan saling ngancam. Saya udah ngobrol baik-baik, udah telepon. Makanya balikin uangnya Dok. Lek kepingin gak dawa urusanin Dok. Sudah dikembalikan. Sewu. Kan dia bilang gini nih saya, itu tiket semua kan udah kamu berangkat. Dia bilang iya oke, suruh kembalikan aja uang yang kosnya 2.000. Udah tak kembalikan toh yang 1.000. Tambah dia bilang ini nggak usah, yang lainnya nggak usah dibayar, tapi kamu tak viralkan di Miss Yuni. Iya berarti kan dia sebenarnya saling ngancam lah. Sekarang coba bilang baik-baik. Sudah, saya sudah bilang baik-baik. Miss, itu saya tahu viral. Maksudnya gimana? Uang suruh nggak kembalikan, terus kamu udah viralkan aku, terus gimana maksudnya? Ya udah sekarang kamu sudah tahu nih TPPO. Sekarang Miss Yuni yang nanya, kamu balikin uang apa enggak? Kalau Balikan uang, mesti 1.000 ngasih deh aku. Kalau anaknya mau ketemu, kemarin ajak ketemu toh. Dia nggak mau ternyata diviralkan itu. ya udah transfer aja Dok, transfer aja kalau memang iya. Apa bisa itu menghapus nama saya? Kalau sudah Dok, nggak bisa menghapus Dok, tapi kamu tetap TPPO Dok. Lek kamu bilang ingin menghapus, apa yang kamu lakukan itu sudah menghilangkan seseorang Dok. Data-data kayak gitu tuh salah Dok. Kok kamu ingin menghapus gimana sih? Seumur hidup itu akan lekat di kamu kalau kamu tidak memperbaiki dirimu.
Kamu nggak bisa menghapus jejakmu sayang. Yang memviralkan kayak gitu kan ya bisa ditanya dulu loh. Makanya nggak terima, makanya kita ke polisi dok. Loh ya nggak apa-apa Miss. Oh berarti kamu nantang ya? Berarti Indonesia juga kita panjangin ya? Bukan? Lah katanya suruh klarifikasi. Bukan, berarti sebentar. Berarti memang mau panjang, tak panjangin gitu loh dok. Karena saya jadi konten kreator ya udah selesai di Indonesia aja. Maya, Maya aja, ya mày tính ra lại coi cái ngại ya. Ayo, saya kau sih loh. Oh ya udah lah gitu wes. Berarti kamu kan pingin ke polisi aja, bener nggak saya? Lah ya katanya suruh klarifikasi. Lah terus-terusan kayak gitu kan ibaratnya gimana kan nggak tahu ceritanya asal usulnya kayak gimana loh. Dok, kamu itu TPPO dok, kok nggak tahu asal usulnya ya apa sih? Kamu itu TPPO dok. TPPO. Paham nggak sih TPPO itu? Paham nggak sih? Saya itu karena saya tidak ada jelek hati sama kamu. Kamu punya anak kecil tak? Di mana? Di Indonesia saya punya. Di Hong Kong punya nggak? Anaknya siapa? Loh, makanya saya nanya, saya nggak tahu kenapa saya nanya. Mungkin nih takut malah takut anak sopo lu pikir kayak gitu. Lihat anaknya saya punya Miss memang. Kecil, satu. Saya mau tanya Oh, kan ben sing dik Makau duitnya terkumpul iki. Iki. Nah, jenazah iki 120. Tinggal nunggu dari uangku dari. Ternyata kali ini nunggu uangku yang dari itu donasi. Rupiah kita rupiahkan. Oh, 100 rupiah. Iki Makau berarti ndak aku tak kirim mau. Tak terno duit. Halo, Ndok. Sorry. Halo ya Nah, Miss. berarti nanti karena kamu kan nggak tahu nih, berarti saya harus jelasin juga ya dengan cara keluargamu dijelaskan sama pemerintah aja di Indonesia ya. Iya. Oke. Jadi karena kamu kan tidak tahu nih bahwa itu adalah TPPO, benar nggak? Iya. Berarti diizinkan ya pemerintah, polisi ataupun siapapun datang ke rumahmu untuk menjelaskan pada keluargamu dan video call sama kamu. Iya. Sekarang udah ibaratnya udah tahu udah semua. Ngapain Miss harus keluar? Oh berarti sudah tahu ya, berarti sudah selesai, nggak usah dijelaskan ke keluargamu ataupun ke kamu secara surat dari pemerintah, nggak perlu. Sudah paham ya kamu ya? Iya, udah paham. Sudah paham ya? Iya. Berarti apa yang saya sampaikan tadi, kamu bilang menolong orang itu salah karena TPPO, berarti kamu paham belum? Ya dari sini kan paham kalau Miss Yuni bilang kayak gitu. Oke. Kalau tidak viral kan kamu nggak akan paham, bener nggak? Iya. Ayo. Berarti intinya adalah sekarang kamu sudah paham nih bahwa kamu TPPO setelah viral. Makanya kan nggak mungkin juga viral terus habis itu kamu pingin mencabutnya atau apapun, intinya karena saya tidak ingin mematikan nafkah kalian. Saya tahu apa yang kalian lakukan, tapi saya tidak ada niat jahat pada kalian. Saya cuma ingin bilang jangan sampai ini terjadi lagi ya Dok ya. Ya saya barusan ini Miss, nggak pernah bahkan aku lihat katanya sering jualan rokok, sering pakai harga. Karo lo aku lek jualan rokok rene wong ngomong dek aku lo. Aku rene wong ngomong dek aku jualan rokok, aku ora ngerti lo. Kan aku bilang sendiri itu rasanya Miss Yuni. Iya, aku gak ngomong awakmu lo. Aku ngomong orang lain lo. Lek aku gak ngomong awakmu jualan rokok lo. Soalnya aku gak ngerti awakmu jualan rokok apa. Agak ro lo. Cuman kan yang saya bahas secara semua orang lo. Bagi yang overstay jangan sampai sombong-sombong memakan keringet kuning orang lain. Saya tidak poin ke kamu loh. Saya poin ke kamu Mbak Sampirin. Saya tidak percaya apa yang dikatakan Mbak Ayu, maka dari itu boleh klarifikasi. Dan saya sudah tahu, dan kamu sekarang sudah tahu bahwa itu adalah TPPO, bener nggak? Jadi nggak akan kamu ulangi lagi, yakin nggak akan ada orang mencari kamu lagi. Untuk yakin ya, nggak akan ada orang komplain sama saya lagi tentang bahwa Mbak Sampirin nerbangin orang lagi, nggak akan ada ya. Terus selesai berarti ya. Kalau Miss Yuni karena tidak ada permusuhan sama kamu, saya tidak kenal kamu, saya tidak membenci kamu.
Saya cuma ingin bilang bahwa benar-benar nggak ada cowok di Hong Kong. Benar atau tidak? Saya udah lihat. Oke. Sudah sering di live juga. Di Hong Kong nggak ada, bahkan saya juga di sini tuh nggak ada cowok. Ada cowok itu prosesnya juga lama, juga rumit. Oke. Jadi intinya adalah nggak ada cowok.